kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Nganjuk. Yang pertama ada Bapak Minro Haji SPD dari Guru Olahraga, dan yang kedua ada Ibu Roro Evita Liani Widya SPD dari Guru Bimbingan dan Konseling. Acara pada pagi hari ini diseminasi budaya positif nanti akan terbagi dalam 2 sesi. Saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Joko Purwanto. Kemudian acara yang keempat adalah acara inti, yaitu acara diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir adalah penutup dan refleksi. Baiklah Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yang tak kalah penting agar acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan selalu mendapatkan berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Acara yang kedua adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jandi Setio Putro. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengawali kita senantiasa diberi kelancaran dan kesuksesan, serta semoga hasil dari kegiatan dan kesempatan kali ini membawa manfaat maslahat untuk kita bersama. Bismillah, insyaallah, Rasulullah, billahi wasmi janani fi wa'ala sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bihamdi ahdi wa nahdu jarika حتى لا نعرف ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترجع معنا أمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على ما أحاط بك وشهد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jandi Setio Putro. Semoga acara pada pagi hari ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Nganjuk yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Joko Purwanto SPD. Kepada beliaunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Islam dan Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi yang sangat cerah ini kita semua bisa berkumpul di rumah ini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif
Bapak kita yang alhamdulillah dalam keadaan sehat, tiada masalah apapun. Tentunya itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak akan bisa tergantikan oleh apapun. Lalu Pak, salam selanjutnya kita sematkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat sekarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMK Negeri Bangkajo, Dr. Andayani Magister Said. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri Bangkajo. Yang kami hormati Bapak Ibu teman-teman guru staf karyawan SMK Negeri Bangkajo. Ya alhamdulillah pada hari ini teman kita atau saudara kita dalam ini selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang mewakili SMKN Negeri Bangkajo ya, untuk melaksanakan yang namanya program diseminasi budaya positif, yaitu Bapak Mifro Hadi dan juga Ibu Rola Evita Liliana India. Harapan kita di sini tadi apa yang dipaparkan dan dilaksanakan oleh beliau berdua tentunya membawa dampak positif kepada SMK Negeri Bangkajo, tentunya bisa membawa perubahan-perubahan positif, membawa perubahan-perubahan baik menuju SMK Negeri Bangkajo yang lebih modern, lebih baik, dan tentunya lebih unggul dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi harapan yang kita inginkan semoga tentunya proses ini bisa dilalui oleh beliau berdua untuk melaksanakan program-program dari calon guru penggerak angkatan 11 ini sampai dengan nanti dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai guru penggerak angkatan 11. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini tentunya mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amalan yang soleh maupun soleha. Terima kasih. Saya tutup dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Ibu dan Bapak guru yang terhormat. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Mifro Hadi SDG dan Ibu Evita Liliana India. Untuk itu saya selaku moderator undur diri dan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Mifro Hadi dan Ibu Evita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih teman-teman yang studio yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami, yakni diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, langsung saja untuk ini nanti saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Namun sebelum acara ini nanti kita mulai, akan lebih baiknya kita nanti membuat kesepakatan kelas dulu. Monggo Bapak Ibu, di slide itu ada salah satu contoh untuk kesepakatan kelas kita. Jadi setelah ketika ini nanti kita memaparkan sebuah materi, ketika kita acara, berarti kita harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu yang pertama, menghargai siapapun. Apakah sepakat seperti itu atau nanti boleh ada tambahan? Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Itu contoh saja Bapak Ibu. Jadi apakah ada tambahan?
Apa ada kesepakatan lain? Berikan. Boleh makan dan minum. Berarti itu masuk tambahan ya? Iya. Ya, berarti ditambahi boleh makan dan minum, dipersilakan. Mungkin ada lagi tambahan untuk kesepakatan presiden. Bagaimana? Mungkin mengambil ya? Tutur kata yang baik, sopan. Mungkin dari kelima ditambahi bertutur kata baik dan sopan. Sudah ada 4 kesepakatan kelas, boleh tambah lagi. Istirahat tepat waktu. Jangan istirahat tepat waktu. Jangan istirahat tepat waktu. Berarti nanti untuk materinya kita usahakan kita maksimalkan ya. Misalkan nanti kita 1 jam, habis 1 jam. Jangan sampai nanti follow-nya terlalu panjang. Itu kita bisa ditambahkan. Lanjut, mungkin ada tambahan? Sudah. Baik, jadi ada 5 kesepakatan. Yang pertama itu adalah menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga boleh makan dan minum. Coba sampai orang boleh makan dan minum. Yang keempat bertutur kata dengan sopan. Dan yang terakhir adalah tepat waktu. Nanti kita maksimalkan karena diseminasi dari positif tadi. Bapak Ibu, sebelum ini nanti saya memaparkan materi agar kita nanti lebih santai, tidak tegang, kita ice breaking dulu. Sebaiknya kita namanya adalah cinta. Cinta, di situ ada gambar lope-lope gitu. Baik, perhatikan Bapak Ibu, untuk ice breakingnya panjenengan nanti coba ikuti saya. Berarti titik fokusnya nanti panjenengan adalah saya. Perhatikan ini berapa Bapak Ibu? 5. Ini berapa? 4. Terus ini berapa? 3. Ini berapa? 2. Ini berapa? 1. Berarti semuanya panjenengan konsentrasi jangan beda. Sekarang coba ikuti 1 kali lagi. Ini berapa Bapak Ibu? 5. Ini berapa? 4. Ini berapa? 3. Ini untuk panjenengan semuanya. Oke, tanda cinta untuk panjenengan semuanya adalah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami. Langsung saja untuk pemaparan materi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep itu nanti. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, untuk ini nanti saya dalam pemaparan ini nanti akan dibagi menjadi 2. Jadi untuk 3 di awal itu nanti akan saya paparkan, mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Siap ya? Bapak Ibu semuanya, apakah sudah familiar terkait tentang istilah disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Belum begitu. Ya, coba disiplin positif di sini ya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal aja. Jadi di sini ada teori Bapak Ibu, ada miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Lesser. Yang di situ untuk poin 1 itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti
pemahaman kita yang mungkin masih kurang tepat. Jadi pemahaman kita, ilusi kita, bayangan kita yang masih belum tepat. Pada dasarnya di situ ada poin satu, ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya, tidak bisa memaksa murid. Tapi pada kenyataannya Pulau Panjenengan Sami mungkin masih sering untuk memaksa. Bahasanya di sini adalah mengontrol. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal ini demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Sekarang kita ke teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Jadi semuanya perilaku dari siswa itu semuanya memiliki tujuan ataupun alasan. Contohnya, di situ ada siswa dan siswi yang sedang melakukan push-up, gerakan push-up. Kalau kita di SMK Negeri 2, kita itu memiliki siswi untuk siswa minoritas. Otomatis untuk gerakan-gerakan olahraga tertentu, misalkan dalam yang saya contohkan itu adalah gerakan push-up, itu tidak semuanya dari siswa, khususnya yang siswi itu tidak bisa melakukan push-up. Maka dari itu kita juga tidak bisa, tidak diperkenankan untuk memaksa. Jadi memaksa, kowe kudu iso, awakmu kudu iso push-up. Nah, jadi kita berusaha untuk nanti, ya, ini yang terjadi miskonsepsi. Jadi pemahaman kita yang mengontrol murid. Jadi kita itu mengharuskan untuk anak itu bisa melakukan gerakan tersebut. Padahal mungkin di gerakan yang lain, kalau di gerakan push-up itu anak tidak bisa, mungkin di gerakan yang lain, contohnya untuk sit-up-nya anak itu lebih bisa. Lanjut. Yang kedua, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, ya, penguatan positif itu nanti penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi ketika kita itu membujuk, mengarahkan murid, itu ternyata kita masih di posisi mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Oke, Bapak Ibu, kita semuanya kan sudah pernah menjadi murid. Ya. Jadi ketika dulu kita menjadi murid, bahkan menjadi mahasiswa, kita itu sering untuk dikontrol. Dan sekarang, nah, kita mulai tersadar. Nah, di situ dijelaskan dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi akhirnya kita itu tergantung dengan guru. Jadi kita itu terlanjur ya benar, memang ada benar juga. Tapi kita itu selalu terpaku pada guru dan selalu harus menerima masukan dari guru. Nah, di sini. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita itu memberikan bujukan ataupun penguatan positif, itu merupakan sebuah kontrol dan itu tidak semuanya selalu baik. Lanjut.
Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berarti ini terjadi prosesnya di sini. Jadi kita berilusi membayangkan bahwa semua kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini dijelaskan menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Maksudnya di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah itu sering terjadi pada kita semuanya. Jadi setelah saya mempelajari ini, ternyata saya itu juga cukup merasa bersalah. Ternyata selama ini saya masih sering beranggapan bahwa saya itu memberikan masukan kepada siswa, meskipun bahasanya itu sudah saya lembutkan, bahasa saya sudah saya haluskan, itu ternyata itu justru menjadikan murid itu menuju pada identitas yang gagal. Oh, berarti semacam kita itu terlalu menyalahkan pada si murid. Lanjut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Berarti di sini berbuat hal-hal tertentu berarti sesuai dengan keinginan siapa? Bapak Ibu. Sesuai dengan ya Bulina. Sesuai dengan jadi sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita berpikir seperti itu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi sesuatu yang sifatnya memaksa. Selama ini kan kita itu juga sering tanpa kita sadari kita itu senantiasa memaksakan. Terlebih kalau mungkin saya, Pak Ali, itu karena di PJUK itu biasanya adalah sering mentarget dan memaksa. Pokoknya itu bisa, dan sedikit memaksa, bahkan tidak segan-segan terkadang itu kita juga mendukung siswa. Itu apa yang terjadi? Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk secara otomatis di alam bawah sadarnya pada siswa. Ketika seorang guru itu selalu memaksa atau menyuruh atau memerintah atau membuat sebuah peraturan untuk kedisiplinan itu akan senantiasa diingat di alam bawah sadar siswa. Apalagi untuk guru yang senantiasa mungkin yang saya mohon maaf ya, itu dengan bahasa-bahasa yang menghukum atau bahkan dengan berkata-kata keras, itu nanti akan selalu diingat, Bapak Ibu. Jadi itu nanti hanya sekedar dalam waktu jangka pendeknya itu anak itu ya maklum, tapi dalam jangka waktu panjangnya itu nanti akan muncul dalam alam bawah sadarnya, dan
masih teringat bahkan melekat bahwasanya seorang guru itu pernah berkata kepada siswa dan itu sangat melekat dan itu tidak bisa dilupakan. Termasuk saya dulu Bapak Ibu. Saya dulu juga pernah ketika waktu SMP itu juga diintimidasi. Pada waktu itu saya juga pernah didelegasikan menjadi salah satu calon ketua OSIS dan saya tidak berani. Memang dari dulu itu memang saya itu pemalu dan gak berani mental berani. Jadi saya diintimidasi. Mifroh Hadi, kok kamu gak bilang dari ketua OSIS? Nah, itu nanti yang terjadi apa? Saya itu pada waktu itu SMP saya sempat menangis seperti itu. Dan sekarang itu SMP itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Ternyata saya sampai sekarang saya sudah diberi kesempatan untuk belajar berhadapan dengan murid secara langsung itu ternyata masih ingat. Dan itu waktu yang tidak sebentar, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kita lanjut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Tadi yang kita tadi adalah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah pola pikir. Jadi, kalau ingin kita memperbaiki cara-cara utama, berarti kita mengubah pola pikir. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Jadi untuk merubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sekarang di sini ada penjelasan yang akan nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih teman-teman dengan studio yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami, yakni diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, langsung saja untuk ini nanti saya akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Namun sebelum acara ini nanti kita mulai, lebih baiknya kita nanti buat kesepakatan kelas dulu. Monggo Bapak Ibu, di slide itu ada salah satu contoh untuk kesepakatan kelas kita. Jadi setelah ketika ini nanti kita memaparkan sebuah materi, ketika kita acara, berarti kita harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, menghargai siapapun. Apakah sepakat seperti itu atau nanti boleh ada tambahan? Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Itu contoh saja Bapak Ibu. Jadi apakah ada tambahan atau ada kesepakatan lain? Ini berikan. Boleh makan dan minum. Berarti itu masuk tambahan deh. Iya. Ya, berarti ditambahi boleh makan dan minum. Dipersilakan. Mungkin ada lagi tambahan untuk kesepakatan kelas kita. Bu Ima, mungkin ada ya? Tutur kata yang baik, sopan. Oke, dari Bu Ima ditambahi bertutur kata baik dan sopan. Sudah ada kesepakatan kelas, boleh ditambah lagi. Istirahat tepat waktu. Jam istirahat tepat waktu. Jam istirahat tepat waktu. Berarti nanti untuk materinya kita usahakan kita maksimalkan ya.
Misalkan nanti kita 1 jam, tulis 1 jam, jangan sampai nanti follow-nya itu terlalu panjang. Itu yang kita bisa ditambahkan. Lanjut, mungkin ada tambahan? Sudah. Baik, jadi ada 5 kesepakatan. Yang pertama itu adalah menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, boleh makan dan minum. Kalau sampai Allah boleh makan dan minum. Yang keempat, bertutur kata dengan sopan. Dan yang terakhir adalah paham. Nanti kita maksimalkan untuk kegiatan diseminasi dan positif. Bapak Ibu, sebelum ini nanti saya memaparkan materi agar kita nanti lebih santai, tidak tegang, kita SBQ. SBQ-nya kita namanya adalah cinta. Cinta, di situ ada gambar oke-oke. Baik, perhatikan Bapak Ibu, untuk SBQ-nya panjenengan nanti coba ikuti saya. Berarti titik fokusnya nanti panjenengan adalah saya. Perhatikan, ini berapa Bapak Ibu? 5. Ini berapa? 4. Terus ini berapa? 3. Ini berapa? 2. Ini berapa? 1. Berarti semuanya panjenengan konsentrasi dan beda. Sekarang coba ikuti 1 kali lagi. Ini berapa Bapak Ibu? 5. Ini berapa? 4. Ini berapa? 3. Ini untuk panjenengan semuanya. Oke, tanda cinta untuk panjenengan semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami. Langsung saja untuk pemaparan materi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini seorang guru yang baik. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep itu nanti. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, untuk ini nanti saya dalam pemaparan ini nanti akan dibagi menjadi 2. Jadi untuk 3 di awal itu nanti akan saya paparkan. Mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Siap ya, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah familiar terkait tentang istilah disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Belum begitu. Belum begitu. Ya, coba. Disiplin positif di sini, ya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lanjut. Jadi di sini ada teori Bapak Ibu, ada miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Deser. Yang disitu untuk poin 1 itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu berarti pemahaman kita yang mungkin masih kurang tepat. Jadi pemahaman kita, ilusi kita, bayangan kita yang masih belum tepat. Pada dasarnya di situ ada poin 1, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, tidak bisa memaksa murid. Tapi pada kenyataannya pulau panjenengan sami mungkin masih sering untuk memaksa murid. Biasanya di sini adalah mengontrol.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal ini demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Sekarang kita ke teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Jadi semuanya perilaku dari siswa itu semuanya memiliki tujuan ataupun alasan. Contohnya, di situ ada siswa dan siswi yang sedang melakukan usaha, gerakan usaha. Kalau kita di SMK Negeri 2, kita itu memiliki siswi untuk siswa minoritas. Otomatis untuk gerakan olahraga tertentu, misalkan dalam yang saya contohkan itu adalah gerakan usaha, itu tidak semuanya dari siswa, khususnya yang siswi itu tidak bisa melakukan usaha. Maka dari itu kita juga tidak bisa tidak diperkenankan untuk memaksa. Jadi memaksa, kowe kudu bisa, awakmu kudu bisa usaha. Jadi kita berusaha untuk nanti, ya, ini yang terjadi miskonsepsi. Jadi pemahaman kita yang mengontrol murid. Jadi kita itu mengharuskan untuk anak itu bisa melakukan gerakan tersebut. Padahal mungkin di gerakan yang lain, kalau di gerakan usaha itu anak tidak bisa, mungkin di gerakan yang lain, contohnya untuk sit up-nya anak itu lebih bisa. Lanjut. Yang kedua, ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, ya, penguatan positif itu nanti penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi ketika kita itu membujuk, mengarahkan murid, itu ternyata kita masih di posisi mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Ini Bapak Ibu, kita semuanya kan sudah pernah menjadi murid. Ya. Jadi ketika dulu kita menjadi murid, bahkan menjadi mahasiswa, kita itu sering untuk dikontrol. Dan sekarang kita mulai sadar. Nah, di situ dijelaskan dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi akhirnya kita itu tergantung dengan guru. Jadi kita itu terlanjur ya benar, memang ada benarnya juga. Tapi kita itu selalu terpaku pada guru dan selalu harus menerima masukan dari guru. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita itu memberikan rujukan ataupun penguatan positif, itu merupakan sebuah kontrol dan itu tidak semuanya selalu baik. Lanjut. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Berarti ini terjadi miskonsepsinya di sini. Jadi kita berilusi membayangkan bahwa semua kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini dijelaskan menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang
kritik dan rasa bersalah itu sering terjadi pada kita semuanya. Jadi setelah saya mempelajari ini ternyata saya itu juga cukup merasa bersalah. Ternyata selama ini saya masih sering beranggapan bahwa saya itu memberikan masukan kepada siswa meskipun bahasanya itu sudah saya lebihkan, bahasa saya sudah saya haluskan, itu ternyata itu justru menjadikan murid itu menuju pada identitasnya gagal. Oh berarti koyok semacam kita itu terlalu menyalahkan pada si murid. Lanjut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Berarti di sini berbuat hal-hal tertentu berarti sesuai dengan keinginan siapa? Bapak Ibu. Sesuai dengan ya tulisan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita berpikir seperti itu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itulah orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku massa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi sesuatu yang sifatnya memaksa. Selama ini kan kita itu juga sering tanpa kita sadari kita itu senantiasa memaksakan. Terlebih kalau saya, mungkin saya, Pak Ali, itu karena di Besuka itu biasanya adalah sering mentarget dan memaksa. Pokoknya itu bisa, dan sedikit memaksa. Bahkan tidak segan-segan terkadang itu kita juga mendukung siswa. Itu apa yang terjadi? Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan pengusaha akan terbentuk secara otomatis di alam bawah sadarnya pada siswa. Ketika seorang guru itu selalu memaksa atau menyuruh atau memerintah atau membuat sebuah peraturan untuk kepentingan itu akan senantiasa diingat di alam bawah sadar siswa. Apalagi untuk guru yang senantiasa mungkin Yosefu mohon maaf ya untuk dengan bahasa-bahasa yang mendukung atau bahkan dengan berkata-kata keras, itu nanti akan selalu diingat Bapak. Jadi itu nanti hanya sekedar dalam waktu jangka pendeknya itu anak itu tapi dalam jangka waktu panjangnya itu nanti akan muncul dalam alam bawah sadarnya dan masih teringat bahkan melekat bahwasanya seorang guru itu pernah berkata-kata pada siswa dan itu sangat melekat dan itu tidak bisa dilupakan. Termasuk saya dulu Bapak, saya itu juga pernah ketika waktu SMP itu juga diintimidasi. Pada waktu itu saya juga pernah didelegasikan menjadi salah satu calon ketua OSIS dan saya tidak berani, memang dari dulu itu memang saya itu pemalu dan gak berani mental berani. Jadi saya diintimidasi. Tapi ketua Kadi kok amalmu gak belum dari ketua OSIS. Itu nanti yang terjadi apa? Saya itu pada waktu itu SMP saya sempat menangis begitu. Dan sekarang itu SMP itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Ternyata saya sampai sekarang saya sudah diberi kesempatan untuk belajar berhadapan dengan murid secara langsung itu ternyata masih ingat. Dan itu waktu
stimulus respon kepada pendekatan teror kontrol. Tadi yang kita tadi adalah paradigma stimulus respon pada pendekatan teror kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah pola pikir. Jadi, kalau ingin kita memperbaiki cara-cara utama, berarti kita mengubah pola pikir. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Jadi untuk merubah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sekarang di sini ada penjelasan ya, agar nanti kita itu bisa membedakan mana itu. Sampai di sini sepertinya panjenengan sudah mulai membayangkan ya, membedakan antara hukuman ataupun konsekuensi. Next. Nah, itu jawaban yang benar Bapak Ibu. Jadi jawaban yang pertama tadi untuk mencatat itu termasuk hukuman. Soal kedua, contoh kasus kedua itu hukuman. Contoh yang ketiga juga hukuman. Dan yang menggantikan kertas, terus membersihkan tumpahan air itu masuk ke konsekuensi. Dan yang paling menarik tadi, di yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar besok kali adalah konsekuensi. Karena apa? Karena itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran PJJ. Nah, sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, lanjut saja karena kesepakatan kita tadi adalah tepat waktu. Next. Sekarang kita lebih ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati atau jangka waktu yang lama. Itu tadi efek daripada hukuman. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu merupakan gambaran daripada hukuman. Sekarang kalau kita bandingkan dengan konsekuensi, kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berarti di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Berarti harus disepakati dulu, harus ada kesepakatan dulu, baru sesuatu harus terjadi. Bila mana anak telat, kalau di awal sudah disepakati harus melakukan hal seperti ini, ya berarti anak itu berarti harus melakukan hal yang sesuai dengan konsekuensinya. Membuat anak sakit di hukuman, kalau di konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi dalam jangka waktu pendek itu anak itu memang tidak nyaman Bapak Ibu. Dengan konsekuensi itu anak itu tidak nyaman. Tapi pada akhirnya mungkin sudah terbiasa bahasa. Anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi anak menghargai di disiplin. Jadi anak mungkin menghargai. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu kalau di hukuman. Jadi anak itu kalau dihukum itu anak itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Berarti rumongso dihukum, berarti terlakun. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk tadi. Next. Yang terakhir itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi dari materi yang awal tadi, materi 1, 2, dan 3, di sini nanti tetap ada kaitan eratnya. Di sini nanti materi yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia.
Bapak Ibu, jadi anak itu mempunyai 5 kebutuhan. Jadi kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, berarti contohnya adalah kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, untuk makan, biologis dan lain sebagainya, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua itu adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan ini yang harus sering kita berikan kepada siswa. Keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri, itu merupakan penguasaan pengakuan atas kemampuan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan berhawa. Yang keempat, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau orang-orang baru itu yang dibutuhkan seperti saya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima sebagai anggota bagian daripada keluarga sekolahan yang baru. Itu adalah salah satu kebutuhan yang paling saya inginkan saat ini. Tidak ingat. Berarti semuanya butuh itu ya. Iya. Berarti yang terakhir adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Berarti kita anak-anak atau kita dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Berarti penasaran, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menaklik. Itu merupakan 5 dari kebutuhan manusia. Coba Bapak Ibu, kalau kita melihat siswa kita sedang tidur di sekolah, tidur di kelas, itu kelihatannya masuk di kebutuhan yang nomor berapa ya? Baik, terima kasih Bu Nadia. Nikmat yang paling istimewa itu adalah tidur atau continue dreaming, melanjutkan mimpi. Terus ini berapa? 3. Ini berapa? 2. Ini berapa? 1. Berarti semuanya panjenengan konsentrasi dan sekarang coba ikuti 1 kali lagi. Ini berapa Bapak Ibu? 5. Ini berapa? 4. Ini berapa? 3. Ini untuk panjenengan semuanya. Oke, ada cinta untuk panjenengan semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rina Damayanti. Saya adalah pengajar bahasa Jepang di fase F kelas 11 dari SMK Negeri 2 Lanjut. Hari ini saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Lanjut. Yang pertama ada Bapak Ibnu Hadi SPD dan yang kedua ada Ibu Roro Evita. Materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 ini sangat menarik untuk saya. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang apa itu disiplin positif, apa itu segitiga restitusi, dan posisi kontrol sebagai seorang guru. Saya berharap setelah mengikuti diseminasi ini, saya dapat mengimplementasikan apa yang saya peroleh hari ini dalam keseharian saya sebagai seorang pendidik, sehingga di depannya saya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan, nama saya Afifatul Nur Rajwati. Saya pemangku mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya.
Pesan saya untuk materi hari ini, diseminasi budaya positif sangat bermanfaat untuk saya menerapkan kepada anak-anak agar karakter anak-anak semakin baik dan semakin baik lagi. Gitu, terima kasih, semoga bermanfaat dan semakin menjadi lebih baik untuk sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak salah nih. Langsung mulai aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Puspitasari. Saya mengampu mata pelajaran IPAS di SMKN 2 Nganjuk. Saya akan menyampaikan testimoni dari diskriminasi aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bu Evita dan juga Pak Mif Sohadi. Saya sangat senang hari ini bisa berpartisipasi dalam kegiatan diskriminasi. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, di antaranya adalah tentang budaya positif yang ada di sekolah. Banyak sekali ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mif dan juga Bu Evita tentang budaya positif. Salah satunya adalah yang pertama, ada keyakinan kelas. Jadi sebagai guru kita harus membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa-siswa, dan juga tentang segitiga restitusi, yaitu setiap permasalahan yang dialami oleh siswa kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Dan satu lagi tentang posisi kontrol dari seorang guru, yaitu guru harus bisa sebagai posisi manajer, yaitu bisa mengelola siswa, bukan sebagai. Demikian testimoni dari saya. Semoga Pak Mif dan Bu Evita selalu lancar dalam proses CGP. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Dwi Hendra Prabowo, sarjana pendidikan magister pendidikan, mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Setelah mengikuti materi dari Ibu Evita, sarjana pendidikan, dan juga Bapak Mifradi, sarjana pendidikan, tentang diseminasi budaya positif di sekolah di calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Negeri 2 Nganjuk, sangat menambah inspirasi saya dan menambah ilmu pengetahuan saya untuk menerapkan teori-teori yang sudah disampaikan. Membuat saya semakin bangga, membuat menambah ilmu pengetahuan saya di bidang khususnya di bimbingan dan konseling. Harapan dan pesan yang sudah disampaikan tadi, semoga semua jajaran bisa diterapkan di sekolah SMK Negeri 2 Nganjuk untuk kemajuan di SMK Negeri 2 Nganjuk, dan semoga apa yang sudah diberikan nanti bisa dikeluarkan kepada semua dewan guru dan juga bisa menginspirasi saya khususnya bisa untuk menjadi calon guru penggerak di angkatan 12 selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sudah selalu buat Bu Evita dan juga Pak Mifradi, semoga lancar terus dan jaya. Semangat terus buat kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK